Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita awali perkuliahan dengan melafadzkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan perkuliahan setelah kemarin bersama dengan saya sudah mengawali. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana saran dari Prof. Siswanto, mencoba mencari dan kemudian menemukan isu kontemporer, isu aktual, isu terkini terkait dengan pendidikan Islam, utamanya pendidikan di tingkat atau di jenjang dasar, pendidikan dasar Islam. Jika dimungkinkan itu ada relevansinya dengan rencana penelitian akhir, disertasi, kemudian kita diskusikan. Dengan harapan dari diskusi itu kemudian bisa melengkapi, bisa menambah, bisa mengembangkan wawasan terkait dengan tema, masalah, atau objek yang akan Bapak Ibu teliti. Baik dari sisi kontennya, mungkin juga dari sisi teknisnya, juga dari sisi teorinya. Itu Bapak Ibu, dan kemarin Bu Rita ya yang sudah akan mengawali Iya, Pak. Iya, betul. presentasi calon disertasi. Yes, Oke, dipersilahkan Bu. baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Saya akan mempresentasikan ini sebenarnya draft proposal ya, Pak ya, tapi belum rampung sekali gitu, belum sesuai dengan ketentuan dari panduan disertasi sendiri. Tapi saya coba saja. Ya. Nah, ini adalah judul disertasi saya, Pak. Itu adalah eksplorasi keterampilan abad 21 dalam pengembangan kemampuan literasi fungsional sains. Itu judulnya. Dan nanti karena kami sudah ada pembimbing gitu, Pak ya, mungkin ini nanti akan saya diskusikan bersama dengan pembimbing. Iya. Sebentar, Pak, ini agak. Nah, adapun latar belakang dari masalah penelitian ini adalah kalau berkaitan dengan isu-isu kontemporer, maka disertasi saya ini berkaitan dengan perubahan paradigma literasi sains yang apa namanya digagas oleh PISA, karena Indonesia termasuk dalam salah satu dari 78 negara yang mengikuti kegiatan PISA. Nah, jadi isunya itu tentang literasi sains. Kemudian literasi sains itu saya kaitkan dengan budaya Aceh. Di budaya Aceh itu nanti khusus pada hikayat, tapi sebenarnya tidak hanya hikayat, Pak. Mungkin nanti di dalam disertasi ini akan saya padukan lagi dengan namanya hadih maja atau narid maja bahasanya. Hadih maja itu adalah salah satu kekayaan budaya Aceh dan itu sudah banyak ditinggalkan. Demikian juga dengan hikayat. Sebenarnya hikayat itu adalah seni bertutur, Pak. Kalau di mata kuliah kita di PGMI ada namanya seni bertutur gitu, atau kalau di PAUD itu ada berkisah begitu. Nah, uniknya kalau hikayat itu bukan merupakan dongeng. Nah, hikayat Aceh ini bukan merupakan dongeng, tapi dia berangkat dari hal-hal yang nyata dan itu dekat sekali dengan apa yang diharapkan oleh sains. Sains itu membelajarkan anak-anak untuk melihat fakta-fakta yang ada di lingkungan, bukan hal-hal yang berupa dongeng semata, gitu. Dan hikayat ini erat kaitannya karakteristiknya dengan sains sendiri. Hikayat yang paling terkenal di Aceh itu adalah hikayat Perang Sabi, Pak. Nah, hikayat Perang Sabi itu biasanya dulunya, Pak ya, dulunya hikayat itu dibacakan, disampaikan kepada peserta didik untuk membangkitkan semangat melawan penjajah, gitu. Perang itu perang artinya.
Nah, namun hikayat itu sendiri sudah banyak ditinggalkan oleh generasi 90-an. Dulu masih saya kecil-kecil itu Pak, kalau nenek-nenek, kakek-kakek gitu atau guru ngaji bahkan ada yang bisa berhikayat. Kalau sekarang sudah jarang sekali. Sehingga eh, untuk generasi sekarang ya jarang sekali mendengarkan hikayat itu sendiri sehingga saya sendiri tertarik, tergerak gitu. Kemudian melihat kondisi, apa ya, kurikulum Aceh sendiri, kurikulum daerah itu yang memuat muatan lokal itu, tidak memfasilitasi budaya-budaya Aceh. Seharusnya kan yang namanya muatan lokal itu, eee, memfasilitasi budaya Aceh masuk ke dalam sebuah kurikulum. Seperti di zaman saya masih kurikulum 94 atau kurikulum KBK itu masih ada pelajaran bahasa Aceh. Nah, sekarang ada muncul juga, tapi hanya beberapa, sekolah, tidak semua sekolah. Ada muatan lokal berupa bahasa Aceh. Kalau dibandingkan dengan daerah di Jawa, Aceh itu banyak sekali, Pak, hilang budayanya. Kalau di Jawa, contoh saya pernah ke Cirebon gitu, Pak, ya. Saya, senang sekali melihat setiap bangunan atau pintu gerbang saja dia, mencerminkan itu kearifan lokal, tapi kalau di Aceh itu nggak ada lagi gitu, Pak. Banyak situs-situs itu yang sudah dihancurkan atau, eee memang dia termakan oleh usia dan biasanya kalau tidak berdekatan dengan pantai, laut, dan ada yang, sudah terkikis oleh, laut, maka di daerah pegunungan dan itu, tidak terawat sama sekali, seperti itu. Nah, kemudian, hal yang, membuat saya semakin yakin adalah, eee, bahwa di Finlandia sendiri itu sudah memadukan, mengkontekstualisasikan kurikulum lokal itu dengan dalam kerangka kerja kurikuler di Finlandia, khusus pada kurikulum inti pendidikan dasar. Jadi itu sudah dilaksanakan mereka sejak tahun 2014 gitu. Jadi hasil kontekstualisasinya itu berfokus pada tingkat praktik, jadi praktikum itu di SD atau di pendidikan dasar itu harus lebih banyak praktikumnya sebesar 85%, kemudian, definisinya dan dasar pemikiran. Berikutnya adalah, hal lain yang menjadi, kegelisahan saya adalah, masalah pandemi Covid. Itu adalah, merupakan salah satu indikator perubahan dari paradigma pembelajaran abad 21. Pemerintah sendiri sudah menjalankan beberapa kebijakan untuk menanggulangi potensi ketertinggalan pembelajaran atau yang kita kenal dengan lost learning, juga dengan, learning gap selama pandemi itu sendiri. Kemudian hasil PISA. Nah, ini hasil PISA, eee, hasil PISA, jadi isunya tadi sudah ada yang, apa namanya, bahwa Finlandia sudah menerapkan, kurikulum lokal diintegrasikan ke dalam kurikulum kerja sekolah, kemudian masalah pandemi, kemudian hasil PISA 2019, ini bukanlah hasil yang menggembirakan. Mohon maaf ini Pak, gambarnya agak kabur karena saya langsung ambil dari webnya. Di sini dijelaskan bahwa dari 78 negara, Indonesia itu berada di peringkat 72. Jadi bukan hal yang membanggakan sekali, tidak menggembirakan, begitu. Jadi Indonesia berada di peringkat 72 dari 78 negara yang berpartisipasi dalam PISA. Ini di tingkat untuk pelajaran matematika. Untuk sains, ini Pak, untuk sains dan membaca, itu malah tidak menunjukkan peningkatan selama 18 tahun terakhir, gitu. Kemudian, isu berikutnya adalah berkaitan dengan hasil non-akademik gitu, seperti pendidikan sikap dan perilaku, ini juga masih perlu, perbaikan, khusus pada kasus perundungan atau bullying dan, kerangka pikir kemajuan, hasil survei terhadap peserta didik di Indonesia itu masih tertinggal daripada negara-negara, yang terkumpul dalam OECD itu tadi sendiri. Nah, ini ada grafik yang menunjukkan bahwa yang orange ini untuk, negara OECD yang lainnya, yang biru hasil, data yang ditunjukkan oleh Indonesia gitu. Jadi pertanyaan yang pertama tentang perundungan, ditanyakan berapa kali dalam sebulan itu siswa itu mengalami perundungan. Jadi siswa itu menjelaskan bahwa
dalam 1 bulan itu 41% siswa itu menjelaskan bahwa mereka mengalami perundungan itu dalam beberapa kali. Sementara rata-rata negara yang tergabung dalam OECD ini sendiri itu hanya 23%. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana apakah kepandaian itu dapat maksudnya pembelajaran dapat mengubah kepandaian seseorang atau tidak? Siswa kita pesimis, Pak. Jadi mereka menjawab itu 29% mereka menjelaskan bahwa sekolah itu tidak memiliki dampak terhadap kepandaian seseorang gitu. Sementara rata-rata dari negara yang tergabung dalam OECD itu menjawab 63% bahwa sekolah atau pendidikan itu dapat mengubah kemampuan. Nah, seperti itu. Kemudian nah, di PISA itu sendiri mendefinisikan kompetensi yang dikembangkan oleh pendidikan sains. Hal ini yang dianggap sebagai hasil pendidikan yang penting bagi peserta didik untuk terlibat dengan isu-isu yang berhubungan dengan sains dan ide-ide sains, kemudian bagaimana menggunakannya untuk mengambil keputusan yang tepat. Berikutnya adalah kerangka sains PISA 2025 itu mengalami pergeseran dari awalnya yang hanya mengharapkan 2 kompetensi, sekarang menjadi 3 kompetensi. Saya akan menunjukkan gambarnya, Pak, di sini ada gambarnya. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa awalnya sebelum pandemi COVID, itu kompetensi PISA itu hanya 2, yaitu evaluasi dan desain penyelidikan, yang kedua adalah interpretasi data dan bukti secara ilmiah. Namun karena setelah pandemi COVID, sehingga siswa itu harus mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran, maka yang ini disebut dengan meneliti, kemudian ini disebut dengan mengevaluasi, ditambahkan 1 kompetensi lagi, yaitu menggunakan informasi ilmiah untuk pengambilan keputusan. Jadi ada perubahan kerangka sains PISA untuk 2025. Dari 2 menjadi 3. Saya kembali lagi, sedikit lagi di latar belakang ini. Nah, saya akan tunjukkan beberapa, saya hubungkan ini dengan ini, Pak, keterampilan abad 21. Awalnya saya berpikir 4C, kemudian setelah presentasi di kelas IPA gitu ya, Pak ya, ada saran, ada masukan dari dosen pengampu mata kuliah, coba dimasukkan karakternya nanti gitu. Saya ambillah akhirnya keterampilan abad 21 yang 6C gitu. Jadi ada critical thinking, communication, collaboration, creativity, karakter, dan citizenship. Saya pikir tidak ada salahnya gitu, karena nanti memang kalau untuk anak tingkat pendidikan siswa pendidikan dasar itu memang kan yang mau kita internalisasikan adalah karakter juga. Itu tidak boleh dihilangkan seperti itu. Kemudian ini ada beberapa pendapat ahli tentang pentingnya itu. Ini maksud saya ini adalah penelitian terdahulu, selain nanti ada sendiri, Pak, di bagian kajian pustaka ini ada juga riset yang terdahulu yang saya tunjukkan. Maka apa urgensinya penelitian ini saya lakukan? Saya ingin mengeksplorasi keterampilan abad 21 yang dimiliki oleh calon pendidik. Jadi penelitian saya ini nanti insya Allah dilaksanakan, sampel penelitian saya itu adalah mahasiswa PGMI YIN Langsa gitu, Pak. Jadi mereka nanti kita dampingi untuk membuat bahan ajar sesuai dengan tema-tema yang ada di SD. Saya fokusnya nanti untuk anak kelas 5 SD atau MI, karena pada kelas 5 itu mereka kan melaksanakan AKM, Pak ya. Kalau di MI namanya AKMI, kalau di SD aksi, kan gitu. Jadi ada asesmen kompetensi minimal itu. Kenapa memilih nanti kelas 5, khususnya di kelas 5 saja, supaya nanti bisa dinilai gitu. Karena hasil AKMI dari Kemenak yang sudah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu itu belum dirilis sampai sekarang datanya. Kalau Kemdikbud itu sudah ada, rilis datanya itu sudah ada, tapi hasilnya juga tidak menggembirakan. Saya agak lupa, tapi sepertinya ada saya tuliskan di sini, Pak.
Jadi selain hasil PISA itu ada hasil secara nasional, ya ini dia Pak. Hasil secara nasional juga itu tidak menunjukkan hal-hal yang menggembirakan. Jadi dari Provinsi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, DKI Jakarta, dan Jogja, ini di luar 2 provinsi ini juga mengalami penurunan. Nah, gitu. Ini penilaian hasil AKMI tahun 2019. Sehingga hal-hal yang sudah saya uraikan tadi sebelumnya itulah yang menjadi dasar saya kenapa saya tertarik untuk bagaimana mengemas satu bahan ajar yang dikemas dengan berhikayat, dengan melatih bertutur dari calon guru ini tadi, karena biasanya anak-anak itu kan masih suka mendengar ya Pak ya. Jadi salah satu panca inderanya itu pendengarannya itu kan harus distimulasi gitu. Jadi distimulusnya dengan menggunakan hikayat atau bercerita gitu. Nah, berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa saja keterampilan abad 21 yang relevan dari 6 tadi, mana yang relevan dalam konteks pengembangan kemampuan literasi sains berbasis budaya lokal Aceh. Yang kedua, bagaimana, ini mungkin nanti saya bisa mencari datanya lewat observasi dan wawancara. Kemudian bagaimana keterampilan abad 21 dapat diidentifikasi dan diukur dalam konteks pengembangan kemampuan literasi sains berbasis budaya lokal. Berikutnya, bagaimana budaya Aceh, kemudian apa strategi yang efektif dalam mengintegrasikan keterampilan abad 21, kemudian apa saja hambatan dan tantangannya, dan bagaimana efektivitas pengintegrasian keterampilan abad 21 dalam pengembangan kemampuan literasi sains berbasis budaya Aceh. Saya tidak menunjukkan tujuan, pasti insya Allah sinkron dengan rumusan masalahnya, Pak. Manfaatnya secara teoritis itu berkontribusi terhadap pembelajaran, kemudian ada pengembangan konsep literasi sains berbasis budaya lokal. Berikutnya ada pengertian dan budaya dan pembelajaran. Kemudian untuk pengembangan kurikulum, jadi saya berharap bahwa hasil penelitian ini menjadi informasi bagi Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama khususnya di Provinsi Aceh untuk mengintegrasikan budaya lokal dalam sebuah kurikulum pembelajaran khusus Aceh. Gitu. Kemudian pengembangan materi pembelajaran, peningkatan kualitas pengajaran. Nah, penerima manfaatnya itu adalah guru dan dosen, kemudian ada dinas dan masyarakat Aceh serta peneliti atau akademisi. Berikutnya ini teori-teori yang saya tuliskan tentang kurikulum, Pak. Kemudian ada keterampilan abad 21, ada literasi sains atau IPA, kemudian ada kemampuan literasi sains atau IPA, ada budaya lokal dan hikayat itu sendiri. Hipotesis, saya belum menuliskan hipotesis, Pak, karena saya masih bingung ini, apakah penelitian saya ini benar pengembangan atau penelitiannya kualitatif, karena saya kepinginnya ada kualitatifnya, ada kuantitatifnya, tapi saya juga mengembangkan, jadi masih agak bingung dengan jenis penelitian nanti yang saya gunakan, Pak. Itu mohon masukannya juga. Kemudian lokasinya tadi sudah saya jelaskan bahwa nanti adalah di IAIN Langsa khusus pada calon guru. Kemudian nanti tahap uji cobanya saya rencanakan itu di min sekota Langsa. Jadi ada min 1 sampai min 4 ditambah dengan 2 sekolah MI swasta favorit, yaitu Mister Padu dan MI Tafiz Al Mubarak. Nah, jadwalnya sudah saya tuliskan juga, Bapak. Sudah saya rencanakan. Nah, sepertinya itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan, saran untuk perbaikan draft proposal saya, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bapak. Ya, terima kasih, Bu. Ya, oke, nanti teman-teman juga memberikan masukan ya. Iya, Saya Pak. tahu Bapak Ibu sudah punya calon promotor ya. Kita sudah diberi SK calon promotor. Kalau saya entah dengan siapa. Karena itu nanti memang pada akhirnya Anda akan lebih banyak
mendengarkan dan mengikuti saran dari promotor. Nah, saya akan menyampaikan second opinion sebagai mitra diskusi dalam konteks perkuliahan. Yang pertama, saya kira kalau dari sisi novelty, tema itu menurut saya bagus ya. Ya, ada kebaruannya. Kebaruannya terletak pada upaya mengaitkan, upaya mencari titik temu antara budaya lokal, local wisdom dalam bentuk hikayat yang berkembang dan telah berkembang di Aceh dengan literasi sains, sebuah isu atau wacana yang saya kira sekarang ini menjadi sesuatu yang sedang aktual. Kemudian ada keterampilan abad 21. Cuman yang perlu dicatat tuh, jadi ada tiga kata kunci yang memang masing-masing harus menunjukkan kaitan yang bukan hanya sekedar samar-samar, tapi keterkaitan yang benar-benar firm, benar-benar konkret. Keterampilan abad 21, literasi sains, ini oke. Tapi ketika keterampilan abad 21 kemudian dijadikan sebagai basis pengembangan literasi sains, sumber pokoknya adalah budaya Aceh, di mana budaya Aceh itu tadi kalau saya dengar dibatasi pada hikayat. Ya, Pak. Kisah-kisah yang memang bukan hanya dongeng, tapi ada otensitasnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa memastikan bahwa dalam hikayat nanti yang tadi disebutkan itu cukup data, cukup informasi, cukup nilai-nilai pokok untuk mengembangkan literasi sains. Hikayat yang Ibu pilih tadi sepertinya fokusnya pada motivasi berjuang, motivasi berjihad, kan gitu ya. Hikayat itu biasanya kan kisah-kisah otentik sebenarnya yang diceritakan, yang dikisahkan untuk menumbuhkan semangat keteladanan. Semangat untuk meneladani. Nah, di mana titik temunya? Ini dipertimbangkan ya. Di mana titik temu semangat meneladani perjuangan para pendahulu itu dengan literasi sains? Di mana dalam literasi sains itu ada kemampuan berpikir kritis, ada kemampuan memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu analisis atau interpretasi. Ada kemampuan untuk melakukan riset, ada kemampuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu. Itu ya. Kalau misalnya Bu ya, hikayat ini dihubungkan dengan karakter nasionalisme. Atau hikayat ini dihubungkan dengan keterampilan berbahasa Indonesia. Itu no debate ya, tidak ada debat. Karena memang hikayat itu tadi perjuangan, meneladani kisah-kisah inspiratif, nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air itu jelas match. Kalau hikayat itu kemudian dikaitkan dengan keterampilan berbahasa bagi siswa, itu match. Tapi ketika hikayat yang isinya cerita tentang perjuangan dihubungkan dengan literasi sains, dihubungkan dengan keterampilan abad 21, calon peneliti perlu memberikan data, fakta yang konkret, supaya tadi relasi antar ketiga variabel pokok ini bukan samar-samar, jangan dipaksakan. Kita jangan mengatakan, ada Pak kaitannya kulit kepala dengan kulit telapak kaki. Ada memang. Tapi itu samar ya. Dan cenderung memaksakan karena terlalu jauh gitu ya. Jadi
saran saya itu dipertimbangkan. Kalau nanti mencari hikayat yang memang isinya itu mendorong rasa ingin tahu. Hikayat yang isinya itu mendorong kita melakukan pemaknaan. Kalau dalam bahasa riset itu interpretasi. Hikayat yang mendorong anak-anak itu untuk bersikap ilmiah. Karena sains itu harus scientific kan gitu ya. Iya ya Pak. Salah satu sifat sains itu ya scientific. Scientific ilmiah itu ya objektif, sistematis, verifikatif, empiris, rasional, dan lain. Itu yang pertama, Bu, ya catatannya. Ya untuk bahan diskusi saja. Yang kedua, saya kira porsi pada latar belakang masalah di mana Ibu sangat fokus pada hasil pemetaan Human Development Index manusia Indonesia, kemudian peringkat para pelajar peserta didik di Indonesia, hasil aksi dan lain-lain itu sudah sangat memadai based on riset. Tapi kalau kemudian apa kaitannya hasil PISA, hasil aksi yang rendah itu dengan apa yang akan Ibu lakukan penelitian? Karena yang diteliti itu hikayat tadi, kan gitu ya. Jadi persoalan Human Development Index kita yang masih rendah, mutu pendidikan Indonesia yang masih rendah, tingkat atau derajat keyakinan peserta didik bahwa pendidikan dan pembelajaran di sekolah bisa merubah persepsi mereka tentang banyak hal juga rendah, itu kan hal-hal besar ya, hal-hal besar. Lalu apakah hal-hal besar itu nanti bisa diberikan semacam apa ya, bukan solusi juga karena sistemik memang, bisa pada bagian tertentu dipecahkan dengan memanfaatkan hikayat dalam konteks literasi sains. Jadi kita itu kan perlu memberikan penjelasan dan jawaban atas pertanyaan mengapa. Latar belakang itu kan begitu. Mengapa kita meneliti keterampilan abad 21? Mengapa dikaitkan dengan literasi sains? Mengapa kemudian basisnya adalah budaya Aceh? Dan mengapa pula budaya Aceh itu lalu dibatasi dengan hikayat? Dan dari sekian banyak hikayat yang banyak itu, lalu mengapa Ibu memilih hikayat tertentu? Kan mestinya diberikan argumentasi supaya pertanyaan mengapa tadi tersedia jawabannya di latar belakang masalah. Jadi substansi latar belakang masalah adalah menyediakan pertanyaan apa, mengapa, atau bagaimana, dan porosnya adalah variabel pokok penelitian kita. Nah, itu yang saya kira perlu juga, Bu ya. Iya Pak. Perlu juga. Lalu, ya memang saya mendengar presentasi Ibu, oh ini berarti kayaknya ini research and development kan gitu ya. Karena akan menghasilkan bahan ajar, di mana bahan ajar itu dikerjakan bersama oleh tim ya. Iya Pak. Tim dari mahasiswa PGMI yang Ibu arahkan, Ibu pandu. Tapi kalau dari rumusan masalahnya sepertinya itu bukan rumusan masalah R&D. Itu lebih cenderung penelitian kualitatif kan gitu ya. Jadi kita harus fix, Bu ya. Peneliti itu harus fix dalam menentukan jenis penelitiannya. Ada banyak pilihan dan itu semuanya dimungkinkan. Kalau Ibu mau R&D, research and development itu umumnya dimulai
dari hasil analisis terhadap produk yang sudah ada. Kalau mau mengembangkan bahan ajar mata pelajaran tertentu, maka Ibu harus punya data. Bahan ajar mata pelajaran tertentu itu sudah ada atau belum. Umumnya sudah ada. Karena Ibu hanya akan mengembangkan, bukan hanya ya, jangan hanya. R&D itu mengembangkan. Mengembangkan itu dari sesuatu yang sudah. Coba dikaji bahan ajar yang sudah ada itu konstruksinya seperti apa. Temukan bagian tertentu yang dianggap perlu dikembangkan. Karena selama ini kecintaan peserta didik di Banda Aceh termasuk masyarakat terhadap tradisi lokal, kearifan lokal itu sudah mulai menurun, kan gitu ya. Nah, pastikan apakah itu karena disebabkan oleh bahan ajar, kan gitu ya, bahan ajar, karena akan mengembangkan bahan ajar. Temukan sisi-sisi mana yang akan dikembangkan atau masih perlu dikembangkan, dan jika itu dikembangkan, maka contribution to knowledge yang bisa disumbangkan itu apa? Nah, kalau R&D di latar belakang masalah juga belum mencerminkan latar belakang penelitian pengembangan, kan gitu ya. Penelitian pengembangan. Jadi memang agak belum jelas. Jadi bisa R&D. Nah, kalau mendengar ada uji coba itu juga bisa eksperimen research, Bu. Jadi berbeda dengan eksperimen riset, berbeda dengan R&D di mana bertolak dari hasil analisis produk yang sudah ada, kemudian menemukan bagian yang perlu dikembangkan dan menghasilkan produk pengembangan. Eksperimen research itu tidak harus bertolak dari produk yang sudah ada. Peneliti bisa bertolak dari adanya kesenjangan empiris dan teoritis. Jadi ada problem empiris, ada problem teoritis. Kemudian menghasilkan sebuah temuan gitu ya. Temuan berdasarkan kajian teoritis dan pengalaman empiris itu diuji cobakan. Kan tadi ada uji coba Iya, itu. Jadi iya, Pak. bisa eksperimen. Ibu menemukan produk, menemukan hal-hal baru untuk memastikan bahwa ini efektif, efisien, fungsional, maka perlu eksperimen. Kan gitu. Iya. Bahan ajar itu dieksperimenkan. Nanti ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol ya. Bisa saja. Tapi lagi-lagi harus jelas itu jenis kelamin penelitian kita itu tidak boleh abu-abu karena pilihan jenis penelitian itu akan membawa konsekuensi metodologis. Dan konsekuensi metodologis memberikan atau membawa konsekuensi kerja penelitian, termasuk nanti temuan. Nah, kalau ragu apakah kuantitatif, kualitatif mau kedua-duanya, kita punya mix method. Ya, mix method. Penelitian campuran. Dan itu sudah umum dikembangkan. Tapi kalau mau sederhana, ada juga yang paling sederhana. Jenis penelitiannya kualitatif, tapi didukung data kuantitatif. Keberadaan data kuantitatif itu hanya sebagai pendukung. Ya, ya. Atau sebaliknya bisa kuantitatif. Penelitian ini adalah kuantitatif, tetapi didukung data kualitatif. Bisa juga seperti itu. Tapi semuanya sekali lagi harus jelas ya. Konteks dan latar belakangnya. Itu kalau dari sisi metode atau metodologi. Nanti saya kira masih bisa dikembangkan. Tapi dari sisi tema sekali lagi ini menarik. Ini menarik bagaimana budaya lokal. Jadi kalau bicara keterampilan abad 21, kemudian literasi, termasuk literasi sains itu sekarang sesuatu yang biasa. Tapi ketika
keterampilan abad 21 literasi sains itu dikontekskan dengan local wisdom, itu menjadi unik. Menjadi unik dan menarik. Tapi itu tadi catatan saya, jangan memaksakan. Gitu ya. Jangan memaksa. Kalau hikayat itu yang paling mudah menemukan titik temunya adalah keterampilan berbahasa, terutama bidang sastra. Kalau hikayat yang isinya sejarah perjuangan para tokoh, yang paling mudah menemukan titik temunya adalah cinta tanah air, nasionalisme. Tapi ketika literasi sains dengan beberapa karakteristik tadi, maka kerja peneliti perlu lebih serius dalam hal menemukan data yang itu bisa didekatkan dengan literasi sains. Itu dari saya sementara, silahkan Bapak Ibu yang lain. Iya, Pak, sebelumnya saya mau menunjukkan salah satu bahan ajar yang pernah saya buatkan di mata kuliah IPA gitu Pak ya. Jadi bukan saya menggunakan hikayat yang sudah ada, tapi saya mencoba nanti mendampingi mahasiswa untuk membuat hikayat sesuai dengan tema-tema yang ada di SD gitu, di MI gitu. Misalnya di kelas 5 itu dia kan nanti ada tema tentang lingkungan gitu kan Pak kan. Nah, lingkungan itu nanti ada apa namanya bencana alam. Nah, kebetulan kan di Aceh kan sudah pernah ada apa ya? Tsunami ya Pak ya. Jadi ini salah satu hikayat yang sudah saya buat gitu Pak. Jadi bukan tadi saya kasih contoh Pak, hikayat yang paling terkenal itu adalah hikayat Perang Sabi. Gitu, masih banyak hikayat lain. Jadi bukan hikayat yang sudah ada, yang lama itu saya gunakan bukan, tapi saya mencoba membuat materi ajar baru dengan teknik berhikayat gitu. Maksudnya seperti itu Pak. Gitu. Jadi ini contohnya nih Pak ya. Ini ombak kemanggo di Bumo Aceh Seramo Mekah. Ini bahasa Aceh gitu Pak ya. Di mana IPA-nya kan gitu kan Pak kan? Nah, saya menjelaskan dari awal di sini di ujung barat Indonesia di sepanjang Laut Hindia gitu. Jadi di ujung barat Indonesia di sepanjang Laut Hindia ada satu provinsi. Ini artinya aja Pak saya bacakan. Satu provinsi yang dikenal sebagai Bumo Seramo Mekah, Bumi Serambi Mekah gitu. Kemudian yang lebih digeturi dengan sebagai Aceh gitu kan Pak kan. Kemudian kita bawa lagi kan anak-anak itu kan kalau dibawa berhayal, berimajinasi itu masih bisa kan Pak kan. Harus ada kognitifnya itu yang kita stimulus juga. Aceh nake sabuh tempat keindahan alam ngan kerja masyarakat Aceh ke menjampu secara harmonis. Artinya begini Pak. Jadi Aceh itu satu tempat yang penuh dengan keindahan alam dan masyarakatnya itu sudah berbaur dan perbaurannya itu menjadi sebuah harmonisasi dalam masyarakat itu sendiri. Gitu kan Pak kan. Kemudian masuk di paragraf kedua ini, tema Bak si Uro Bengoh yang cedah. Jadi di satu hari yang pagi yang indah sekali, keadaan yang aman, awalnya keadaannya itu aman, tapi tiba-tiba terkejut gitu Pak. Dan nggak disangka-sangka, datang sebuah gelombang maut. Maut itu maut Pak ya, maut dalam bahasa Indonesia. Jadi gelombang besar sekali yang maut gitulah. Kemudian dia menceritakan, kalau yang difilmkan itu kan ada film apa ya? Film tsunami dulu ya. Apa namanya? Delisa kan Pak kan? Nah, di sini saya menceritakan Raffi gitu. Tapi ini Raffi ini bukan hal yang nyata gitu Pak. Maksudnya menceritakan adalah di Saboh Gampong, di sebuah kampung di Bineh Pantai di Bineh itu di pinggir pantai gitu Pak. Nah, jadi ini ada keluarga Raffi dan nanti di sini Pak sampai bagaimana gelombang itu naik, bagaimana. Jadi IPA-nya di situ Pak. Oke, ya. Jadi Kira-kira seperti bahkan itu, Pak. ini Bu, Iya Pak. ya bahkan bahan ajar, sorry. Iya. Tadi ditayangkan nanti. Oh Saya iya Pak. Iya. mau baca Hana tadi. Oh iya. Hana Peng, Hana Hinong. Iya. Itu kan bahasa Aceh. Iya. Bahkan ini pun sebenarnya bisa digunakan untuk literasi sains, Bu. Iya. Ya, untuk literasi sains. Karena ini kan terkait dengan lingkungan. Nah, Iya. cuman begini Bu, saya ingin lihat setelah ada narasi atau kisah ini apa, bagian-bagian berikutnya dari bahan ajar jenengan apa? Nah, setelah ini nanti kami akan
Saya itu akan salah satunya di sini Pak, sebenarnya banyak karakternya kan Pak kan. Misalnya bagaimana mereka bertahan, bagaimana apa setelah tsunami itu apa yang mereka lakukan. Biasanya itu kalau di hikayat itu menceritakan dulu kisahnya, kemudian bagaimana mereka melakukan pertahanan, kemudian setelah keadaan itu bagaimana mereka bangkit kembali. Di sini sudah ada gitu Pak. Jadi ada kaitannya dengan karakter. Kemudian kalau untuk gelombang itu sendiri eh, apa namanya ya, diceritakan bahwa gelombang itu datang bukan sekaligus gitu Pak. Jadi ada bertahap Ya, diawali dengan gempa, kemudian baru ada gelombang yang oke. airnya surut ke belakang gitu di laut. Itu Ya, ada ya, diceritakan ya. seperti itu Pak. Ya, yang ingin saya katakan Berikutnya, begini, Bu. Sorry. kan, Pak ya. Yang, mm-mm. Ini ada contoh syair lagunya, Pak. Jadi tadi saya sampaikan tidak hanya hikayat, tapi nanti ada beberapa hal yang kita masukkan juga gitu. Contoh ini saya. Ya, oke, Bu. Jadi begini maksud saya. Pengembangan satu keterampilan tertentu, Mm-mm. keterampilan berbahasa, keterampilan berkisah, keterampilan sains, keterampilan matematik, itu harus melalui, kalau diwujudkan dalam bahan ajar, itu harus melalui dua cara. Dari kontennya, ini konten Bu, kontennya sudah, Iya, tapi juga prosesnya. iya Pak. Maka bahan ajar yang Ibu nanti akan buat, ya konten, ya proses. Ada enggak di bahan ajar itu rambu-rambu proses supaya kegiatan pembelajaran dengan materi tsunami tadi benar-benar diarahkan untuk mengembangkan literasi sains, peka terhadap lingkungan, memahami kejadian alam itu ada enggak? Makanya saya ingin melihat bagian bawahnya. Setelah ada narasi, setelah ada contoh lagu itu terus apa isinya? Enggak Pak, Kalau ini di terakhir contoh lagu Pak. ya, jadi Ah, kalau di buku-buku ajar itu Bu, kan ada banyak variasi ya. Di samping ada rangkuman, ada soal, ada senarai, ada aktivitas, ada mm-mm. tugas. Nah, di senarai, rangkuman, tugas, menjawab soal, kemudian dan lain-lain itulah yang disebut dengan proses ya. Kontennya oke, sudah ada. Bahan berupa cerita sudah ada, berupa hikayat sudah. Tapi itu baru separuh, Bu. Oh iya Pak. Itu baru separuh. Ibu masih harus mendesain proses supaya yang separuh ini bahan baku lah kira-kira ya. Kalau ibu mau memasak, ini bahan yang mau dimasak. Oke, sudah lengkap. Mau buat tumis tumis kangkung itu sudah lengkap. Iya Pak. Tapi bagaimana tumis kangkung itu dibuat agar bisa memberikan kepuasan, menumbuhkan kesadaran terhadap kemahakuasaan Tuhan dan lain-lain. Itu ibu harus 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 mendesainnya. Itulah bahan ajar nanti yang harus dihasilkan. Oh iya ya Pak. Yang di Jadi Bu, kalimat terakhir ada Pak. Kalau untuk yang berserah diri kepada Allah itu tetap ada Pak. tapi bukan di kontennya Bu. Oh bukan di kontennya. Oh, Iya, dia jadi bagian nanti khusus ada ya Pak ya. tugas temukan kata kunci yang menunjukkan kepasrahan kepada Tuhan. Misalnya Iya, gitu. iya, iya. Jadi Bu, apa sih kriteria produk yang mesti dipenuhi ketika ada seorang peneliti melakukan riset pengembangan? Satu, dia harus distintif. Memang berbeda, produknya memang berbeda. Berbeda itu bukan berarti baru sama sekali. Ada nuansa perbedaannya itu. Yang kedua, dia harus fungsional. Ya. Lalu bagaimana kita menawarkan produk yang fungsional? Maka biasanya ada petunjuk penggunaan. Oh ya Pak.
Yang ketiga, dia memberikan value added ya, added value nilai tambah. Nilai tambahnya tadi ya literasi sains dan lain-lain. Baru yang keempat terakhir itu mudah. Mudah, iya Pak. Mudah untuk dimanfaatkan. Jangan sampai produk baru yang ditemukan itu justru membuat dosen, guru, siswa menjadi benar-benar bingung dan kesulitan. Karena apa? Karena nggak mudah penggunaannya itu. Ah, iya ya Pak ya. Lebih rumit dibanding yang sudah ada. Pasti akan ditinggalkan. Jadi Berarti itu kira-kira semacam catatan umumnya, Bu. semacam modul ya Pak ya. Iya, pada akhirnya karena bahan ajar. Oh iya Pak. Modul yang dirancang untuk mengembangkan literasi sains, maka pertanyaan, tugas, aktivitas apapun konteksnya adalah untuk mengembangkan literasi sains. Pak ini catatan saya dari apa yang sudah Bapak review. Ya, 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 oke, Masih ada lagi Pak. sudah banyak banget nanti. Kalau ada lagi juga nggak apa-apa Pak. Ya, sudah Bu, itu sudah cukup banyak. Saya nggak pernah memberikan catatan sebanyak itu, baru kali banyak. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ya baik, silakan teman-teman yang lain yang memberi masukan. Ada? Udah mantap itu, Kak. Mantap mantap mantap. Itu baru bangun tidur itu, ya. Jadi bilangnya mantap-mantap aja. Kalau Kak, kalau nyanyian Ya. Indah Ku Kenal gitu. Itu lagunya bahasa Indonesia. Nah, kalau yang Kakak Oh, tuliskan tadi itu kan, Dek, bukan Kakak tuliskan ya, itu juga lagu yang diambil. Eh lagu yang di-cover ulang gitu sama artis yang sekarang kan gitu ya. Jadi tsunami itu dalam bahasa Aceh itu namanya Ibena. I itu air, gitu kan. Orang Aceh malas gitu, banyak-banyak pakai kosakata. Jadi satu huruf aja udah jadi sebuah kata dalam bahasa Indonesia kan gitu ya. Air gitu. Jadi ada nanti juga ditemukan sama yang seperti tadi disampaikan oleh Bapak. Jadi kalau dikaitkan dengan keterampilan berbahasa, memang ada beberapa kosakata yang nanti ditemukan dalam bahasa Aceh yang memang itu sebenarnya ada di bahasa Indonesia kita nggak ada gitu. Tsunami itu kan sebenarnya dari bahasa Jepang gitu kan, dari istilah Jepang kan. Sementara di Aceh sendiri itu adalah Ibena. Dan itu Kakak juga baru tahu kan gitu ya. Jadi ada beberapa kosakata yang sebelumnya siswa mungkin nanti agak janggal atau agak asing gitu kan. Nanti di sini ada karena kan kalau di SD di MI itu kan ada pembelajaran tematik tuh. Tapi nanti Kakak fokusnya hanya pada pelajaran IPA-nya saja. Begitu, Dek. Hmm. Kalau Ya. untuk disertasi terlalu sempit nggak, Kak? Kira-kira kajian nih, Kak? Kalau misalnya untuk disertasi ya, karena kan kita kan belum tahu juga kan gambaran disertasi ini kan katanya kan kalau itu kan harus cukupnya kan agak besar, berarti kan akan mengambil misalnya se-Aceh Raya misalnya kan. Tapi apa nggak tahu lah apa apakah boleh cuman sebatas itu di level mapel kan atau harus lebih besar dari satu mapel ya mungkin nanti apa Pak Karwadi juga mau ngasih ini kan karena kita kan masih nerka-nerka sekarang tuh Pak kalau terkait disertasi itu Pak pengennya kemana kan karena kan ya level tertinggi kita yang paling paling pernah kita eksekusi kan masih di tesis kan kalau tesis itu kan levelnya kan masih ibarat kata kalau skripsi itu kan deskripsi kalau tesis itu kan agak lebih tinggi dikit dari skripsi pemahaman. Nah, yang ketiga ini kan informasinya kan memunculkan teori maunya, tapi kayaknya Iya. kalau untuk memunculkan teori baru kecil kemungkinan gitu loh, Pak. Gimana, Pak? Menurut Bapak, Pak? Ah, Ya. Jadi yang pertama, kalau dari sisi level analisis Bapak Ibu,
skripsi untuk S1 itu cukup deskriptif. Ya, kita mendeskripsikan, kita menggambarkan sebuah objek, itu sudah cukup. Meneliti kursi, kemudian kita berhasil mendeskripsikan sebuah benda yang bernama kursi. Kalau S2, tesis itu deskriptif analitis. Maka di tesis itu Bapak Ibu saya kira sudah ya. Lebih banyak bertanya mengapa. Mengapa kursi harus berkaki 4? Nah, itu tesis. Kalau skripsi, kursi adalah benda terbuat dari perpaduan antara kayu dan besi. Pada umumnya kursi berkaki 4. Itu sudah cukup. Kalau di tesis harus ditanyakan, kenapa bahan bakunya perpaduan antara kayu dan besi? Mengapa tidak kayu saja? Mengapa tidak besi saja? Nah, itu level tesis. Kalau disertasi Bapak Ibu, deskriptif, analitis, teoretis. Yang teoritis inilah yang sering diterjemahkan dengan menyumbangkan teori baru. Tapi dalam konteks ilmu pengetahuan, orang menyebut istilah nothing new under sun. Tidak ada yang benar-benar baru di kolong langit ini. Maka Bapak Ibu di disertasi tidak harus menemukan sesuatu yang baru dalam pengertian berawal dari ketiadaan. Gitu ya, bukan creatio ex nihilo. Tapi creatio in nihilo. Creatio ex nihilo itu wewenang Tuhan. Kita ini bukan Tuhan. Kita ini memberikan sentuhan baru untuk sesuatu yang sudah ada. Jadi itu bedanya Pak Bu yang pertama. Yang kedua, skripsi itu cukup dengan satu variabel. Pembelajaran IPA di MI, mana itu cukup. Tapi kalau tesis itu minimal 2 variabel. Ya, pembelajaran IPA dalam mengembangkan sikap inklusif. Di mana itu tesis itu. Jadi ada pembelajaran IPA, ada apa namanya? Ada sikap inklusif. Sikap inklusif. Ya, itu kan 2 variabel. Kalau disertasi ya pasti minimal 2 variabel, tapi dari kajian analitis yang bersifat analitis sebagaimana tesis tadi, lalu peneliti menemukan model. Jadi kalau model pendidikan inklusif berbasis mapel IPA itu sudah layak untuk disertasi, Pak. Kenapa Bapak Ibu mesti sampai pada menemukan model pembelajaran inklusif? Jadi ketika orang bertanya gimana ya mengajar secara inklusif, mengajar dengan pendekatan inklusif berbasis mapel IPA. Temuan model itulah teori pembelajaran inklusif berbasis IPA. Nah, tadi kalau saya lihat Bu Rita ini kan minimal punya 3 variabel ya. Keterampilan abad 21, literasi sains dan budaya Aceh. Dari sisi ini sudah. Kemudian penelitiannya kalau sampai menghasilkan buku ajar, model buku ajar yang sudah teruji berbasis budaya lokal untuk pengembangan literasi sains, maka ini sudah cukup memadai. Cukup memadai. Kemudian Bapak Ibu, ternyata penelitian itu semakin apa ya, apalagi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu skopnya kecil tapi mendalam.
skopnya kecil tapi mendalam. Skop yang kecil dan mendalam inilah yang nanti akan mengantarkan seseorang menjadi spesialis. Jadi tidak lagi mengantarkan Bapak Ibu sebagai dokter umum. Makanya ada spesialis itu lebih fokus kan gitu ya. Skopnya kecil memang, tapi mendalam. Kedalamannya lebih diutamakan. Jadi bukan keluasan. Kalau bisa keluasan dan kedalaman, tapi kalau dalam konteks spesialisasi bidang keilmuan itu kedalamannya. Begitu, Pak. Asik juga ya, justru kita nggak kepikiran juga berarti ya, yang mau di ini. Jelas, Karena jelas sekali Bapak tadi memaparkan kan gitu kan, Dek kan? ini kalau nggak salah udah kali keberapa lah kami mempresentasikan ini lah Pak ya. Nah, nggak dari semester 1 kan lebih kurang 3 mata kuliah, sekarang udah 2 mata kuliah. Nah, hari ini coba dipresentasikan lagi. Mudah-mudahan nanti kan ketika waktu pemantapan promotor kan memang betul-betul matang kan. Dan Iya. termasuk satu yang masih konsisten di kearifan lokal itu kan memang Karita, Pak. Karita dari awalnya dia nggak kearifan lokal itu dulu, Pak. Dari dulu mau tentang apalah nggak jelas juga kan kajian awalnya itu kan. Analisis jalur. Coba nggak tahu ya dapat hidayah ke kearifan lokal kan tentang hikayah tadi kan. Iya. Nah, mudah-mudahan target apa namanya itu azas kebermanfaatan dari yang pengen kita munculkan dari disertasi itu kan dalam skop besar kan. Apalagi hari ini sebenarnya kami juga mengalami fase kegamangan ditambah peralihan antara PGMI ke PGSD ini kan menjadi juga kemelut juga terkait tentang pengennya kita nanti bakal pakar di bidang apa gitu. Nah, harapannya kan ini kan menjadi lokomotif awal dari pendidikan dasar itu. Apalagi misal apa namanya kayak Karita misalnya nanti kan ketika dianggap itu nanti ketika berbicara kearifan lokal ataupun bahan ajar dengan aroma-aroma kearifan lokal gitu kan berarti nanti kita akan menganggap wah ini Karita akan menjadi referensi rujukan kan. Nanti kalau misalnya ngomong tentang adat nanti mungkin Kak Wila kan. Tapi kalau ngomong tentang anak, kemudian tentang kasus bully, nah itu spesialisnya itu Cak Sopi misalkan. Iya. Kalau untuk tentang perspektif hadis-hadis kursi nanti Mas Mas Anggi gitu. Anggi. Wah, itu kan enak kali nanti kan kalau misalnya dari itu kan dari 23 orang awal itu. Iya, jadi yang disebut Bapak tadi spesialis itu nampak gitu, muncul gitu ya. Pak, saya mau tanya nih Pak lagi. Kira-kira untuk apa ya tadi keluasan gitu, seperti yang disampaikan Rian gitu. Apakah kalau misalnya saya ambil di Kota Langsa aja gitu, itu sudah memadaikah untuk disertasi atau harus se-Aceh gitu Pak? Nggak usah Pak ya? Udah cukup ya Pak? Tidak. Jadi bukan keluasannya itu, Bu. Mungkin begini, kan Ibu ini fokusnya kalau memang konsisten dengan tujuan awal tadi itu, mengembangkan bahan ajar kan gitu Iya, ya. iya Pak. Jadi nanti uji coba bahan ajar yang dihasilkan itu mungkin dilakukan di beberapa MI dengan mempertimbangkan beberapa hal, misalnya ya, Iya, iya Pak. kalau mau mempertimbangkan status lembaga negeri swasta, maka ada lembaga negeri, ada juga lembaga swasta. Kalau mau mempertimbangkan reputasi, maka ada MI yang sedang berkembang atau mulai berkembang, kemudian ada MI yang sedang berkembang, ada MI yang sudah berkembang, kan gitu ya. Iya. Kalau mau mempertimbangkan lembaga payungnya, berarti ada MI Muhammadiyah, ada MI di bawah naungan Ma'arif atau di bawah naungan lembaga sosial keagamaan. Jadi itu harus dipertimbangkan. Iya, iya, Pak. Kalau negeri swasta mungkin terlalu rumit, NU Muhammadiyah mungkin rumit, mungkin yang mewakili MI yang ada di 3 pemetaan tadi mulai berkembang, sedang berkembang, dan telah berkembang. Itu artinya ada MI
biasa, ada yang tengah-tengah, ada yang favorit. Gitu, Bu. Oh iya ya Pak, iya ya. Mm-mm. Kalau tadi kan saya hanya patokannya yang negeri sama yang swasta favorit aja Pak. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi saya kira kalau yang favorit-favorit saja itu ada berapa. Dan kalau patokannya itu memang tidak harus ada di wilayah tertentu. Hmm. Kalau negeri favorit itu tidak harus di wilayah tertentu karena parameter pokoknya bukan wilayah, tapi reputasi. Iya ya Pak. Kalau mau di Langsa berarti di Langsa itu ada berapa wilayah. Misalnya ada berapa kecamatan gitu ya, bisa juga. Jadi peneliti itu boleh menentukan apapun yang mau dia lakukan. Yang penting ada dasar atau argumentasi. Itu. Tapi sekali lagi, kalau tidak bisa keluasan dan kedalaman, maka pastikan kedalamannya itu tercapai. Begitu, Bu. Iya Pak, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain lagi? Mantap lah tuh. Siapa rupanya itu Kak, promotor kakak nanti? Prof Maksudin sama Pak Ibrahim. Wih, Sama mantap Prof kali. Maksudin kakak belum kenal nih. Promosi. Karita, Oh yang Ya, kemarin itu Kak. lain belum pernah masuk kita, Dek. Gimana, Nas? Kak, ini kan mau nanya sedikit ya. Hmm. Nggak ada, kita nggak bahas matematika kan Kak Nazli. Gampang, tenang aja, lepas nih kita sambung. Ini karena Pak Bramnya sama Kak Rita, nggak jadi sama saya dia. Ini kan tadi dikatakan bahwa apa namanya hikayat ini kan nanti bentuknya dalam bentuk bahasa Aceh ya. Iya, kita usahakan seperti itu. Walaupun nanti mungkin tetap ada bahasa Indonesianya kan gitu supaya memudahkan mahasiswa yang mungkin asalnya bukan dari Aceh atau dia tidak bisa berbahasa Aceh. Jadi kita kasih dulu bahasa Indonesianya, nanti ada bahasa Acehnya gitu. Kalau dia kesulitan, nah itu lagi nanti yang agak jadi kendala itu sepertinya nanti jadi kendala kalau memang mahasiswanya itu nggak, kan mahasiswa kita nggak semuanya bisa berbahasa Aceh. Bahkan orang Aceh sendiri itu kan kalau misalnya kayak anak-anak Langsa nih kan jarang bisa berbahasa Aceh dengan baik kan gitu kan. Paling aneh anak Aceh Timur gitu yang bagus bahasa Acehnya. Kalau Langsa, Kuala Simpang, apalagi di luar dari Aceh itu kan nggak bagus bahasa Acehnya. Nanti akan kita siapkan dalam bahasa Indonesia. Jadi mungkin insya Allah nanti ada 2 bahasa yang digunakan. Ada bahasa Aceh, ada versi bahasa Aceh, dan versi bahasa Indonesianya gitu. Seperti Oke, itu. berarti agak ekstra ya Kak ya. Iya, agak ekstra. Cuma kalau misalnya, maka yang kakak pikirkan untuk memudahkannya dulu, menulis hikayat itu, lihat temanya apa, kemudian tulis dulu dalam bahasa Indonesia, baru terjemahkan ke bahasa Aceh. Supaya tadi yang disebut dengan kan, kalau sains itu ada 3 hal dia. Harus ada cara berpikirnya, harus ada apa lagi ya? Aduh, harus ada langkah cara berpikir, kemudian satu lagi apa yang ketiga ada body of knowledge-nya. Itu body of knowledge itu ada fakta, ada konsep, ada teori sampai ke modelnya. Itu kan nanti model seperti yang sampaikan Bapak tadi, pakai model pembelajaran apa untuk membelajarkan hikayat itu kan gitu supaya sampai ke siswanya gitu. Jadi harus nampak tiga hal itu. Kemudian seperti ini lagi capaian dari hasil belajar ini, aspek kognitifnya bagaimana, afektifnya, psikomotoriknya juga gitu. Jadi harus nampak ke kaitannya ke sainsnya itu tadi juga gitu. Selain yang kita mau rangsang dari mahasiswa sebagai dia calon guru itu adalah bagaimana dia punya keterampilan dia itu tadi bisa dia kemas bahan ajarnya gitu, dan pengetahuan IPA-nya itu baik gitu. Berarti nanti yang buatnya itu barengan sama ini ya, sama Sama calon. mahasiswa, kemudian nanti melibatkan dosen bahasa Indonesia juga. Itu harus melibatkan karena kan
kita buat hikayat. Jadi dosen bahasa Indonesia, dosen IPA, dan dosen seni itu udah kakak hubungi gitu. Berarti Prof Naimah lah validatornya nanti itu. Terang. Ada asistennya Nggak Cak Sofi. valid nanti punya kakak kalau sama Prof Naimah. Nanti kalau untuk apa namanya seperti tadi kan kepasrahan kepada spiritualnya lah gitu kan. Ya mungkin nanti bisa ke Prof Karwadi kan gitu. Ya kan Prof? Supaya nampak gitu. Prof Naimah itu biar aja bagian Mas Sopi itu, kakak enggak. Ya, apalagi Bapak Ibu ada? Ada lagi? Wira dari tadi angguk-angguk aja. Kalau sekali pertemuan hanya satu, saya kira tidak cukup ya. Gimana kalau sekali pertemuan dua yang bercerita tentang apa yang sudah dilakukan terkait dengan isu-isu pendidikan dasar? Insya Allah siap ini Prof, semua Prof. Ya, Udah karena jadi kan semua sudah ini barangnya berkali-kali kan tinggal. gitu toh. Iya, Oke, betul Prof. siapa lagi? Ada satu lagi yang mau menyampaikan, ini masih ada waktu ini. Iya, siapa? Rian. Garis besar saja. Punya Rian, Dek. ACC udah tak kirim di grup ini malam tadi. Tapi kan login pakai HP, Kak. Laptop nggak dicas gara-gara mati lampu tadi malam. Kirim ke Parah kakak, kali. biar kakak sharekan. Jadi Rian presentasi. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah. Sementah-mentahnya lah ya. Ntar Kak. Ini kakak share ya. Oke, sudah Dek. Nah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya, Prof, terkait tentang itu. Jadi mudah-mudahan saya juga dapat pencerahan lah kan dari Prof Karwadi juga. Karena awalnya tema saya juga mirip-mirip sama Kak Rita, Prof. Mirip-mirip sama Kak Rita tentang kearifan lokal, tapi saya mengalami sisi-sisi traumatik ketika presentasi di semester kemarin. Alhasil udahlah saya geser aja lah. Saya gesernya ke PRB kan. Karena harapannya bagaimana, karena versi saya gini, ini menjadi hal yang penting. Indonesia kan termasuk daerah yang memang secara bencananya itu memang termasuk intensitasnya tinggi, apalagi kami Sumatera. Sumatera itu kalau sekali-sekali bencana ya levelnya langsung skalanya nasional. Kayak gempa Padang aja 2009 2010, Aceh sekali-sekali tsunami, langsung tsunami besar. Nah, Bengkulu ini sekali-sekali kayaknya kalau gempa nanti lempeng yang bergeser itu yang di daerah Kepahyang itu bisa merobohkan lebih kurang 4-5 desa yang akan ditenggelamkan kalau secara garis titik koordinatnya itu kan. Jadi saya coba melahirkan konsep itu, model kurikulum muatan lokal pengurangan resiko bencana. Karena awalnya begini Prof, terkait tentang PRB ini kan pengurangan resiko bencana kan tidak menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Jadi seolah-olah apalagi ditambah hari ini keputusan terbaru yang diujarkan Pak Menteri Nadiem Makarim yang coba menghapuskan ataupun menjadikan sesuatu yang tidak wajib mata ekskul pramuka itu udah menjadi kemelut. Ditambah lagi bahasa Inggris menjadi sesuatu yang diwajibkan kan. Ini versi saya itu juga termasuk miris juga. Padahal kalau kita belajar tentang risiko bencana ini juga menjadi penting gitu loh di anak-anak. Apalagi katanya kan dulu kita punya konsep terakhir itu 2019 Indonesia itu termasuk kuat di Satuan Pendidikan Aman Bencana gitu nah.
Tapi pada kenyataannya hari ini itu masih duduknya dalam bentuk kemasan tok gitu. Alhasil sekolah itu hanya memanfaatkan untuk yang hal-halnya ya mungkin sekolah itu dibangun, tapi pengimplementasian atau pengaplikasiannya itu memang tidak berjalan gitu. Makanya coba diinikan. Kalau terkait beberapa latar belakang itu saya coba baru munculkan lebih kurang ya bagaimana memang terkait tentang seperti saya sampaikan di awal tadi ya Indonesia itu terkait tentang gempa bumi, kemudian ya kekeringan, kebakaran, tanah longsor itu memang luar biasa. Namun karena tadi kalau Karita itu lebih memfokuskan kepada mapelnya IPA, justru kalau saya pribadi memfokuskan di Rejang Lebong Provinsi Bengkulu ini yang lebih dominannya itu tiga bencana gitu, 3 hazard gitu. 3 bahaya. Yang pertama itu terkait tentang gempa bumi, kemudian yang kedua itu banjir, dan juga kebakaran. Karena kalau longsor itu lebih dominannya di Provinsi Bengkulu Kota, daerah kota. Kalau daerah kami Rejang Lebong, insya Allah kalau longsor itu hanya ada beberapa titik. Dan kalau edukasinya insya Allah terus jalan. Namun kalau yang berbicara kebakaran dengan gempa bumi, ini kan memang menjadi rutinitas kami gitu. Nah, sampai setahun itu bisa kayak puasa kemarin aja kita 4 kali 5 kali bergoyang itu, Pak. 4 kali 5 kali bergoyang, Prof, yang mulai dari ini. Pokoknya kapan Rejang Lebong itu atau Bengkulu ini mati lampu, udah kelang-kelang setengah jam itu pasti ada nanti ada aroma-aroma gempa bumi itu kan. Nah, cuman kalau bahasa kami sini nih kan pekoknya orang sini kalau ada gempa dia itu kejarnya lari duluan ke jalan depan gitu nah, Bro. Larinya itu cepat ke depan. Nggak ada lagi dia mempertimbangkan, nggak tahu jangan-jangan depan rumah ada pohon atau depan rumah ternyata ada pintu garasi, apakah depan rumah itu ternyata ada siring besar gitu nah. Jadi ya konsep-konsep seperti itu termasuklah anak-anak kan. Dan saya berani menyatakan itu karena memang fenomena yang terjadi hari ini di tempat kami ya begitu gitu. Pemahaman tentang gempa-gempa tadi ya memang nggak terlalu dipedulikan itu. Apalagi dibilang gempa itu cuma goyang-goyang aja. Gempa itu kan padahal ada 2 konsep. Ada memang gempa kalau sifatnya membahayakan itu kan yang konsepnya naik turun itu. Kalau sekedar ke kiri ke kanan masih aman. Apalagi termasuk konsep membuat rumah. Membuat rumah aja kalau dibuat rumah di Bengkulu ini disamakan dengan beberapa daerah yang nggak gempa itu nggak bisa di sini. Makanya kalau bangunan itu dari pondasinya udah pakai besi, pinggang tengah pakai besi, kemudian reng balok juga pakai besi, dan rata-rata memang untuk pondasi apa namanya pelapon rangka-rangka itu di sini masih pakai kayu gitu. Nah, belum berani dia kalau maksudnya pakai rangka baja yang kayak rumah-rumah perumahan itu, karena kekhawatirannya ya di situ tadi. Karena gini, kalau ngomong gempa pasti orang bilang yang paling dominan kan pasti Maluku katanya, Sulawesi. Karena di pantai Bengkulu itu termasuk pantai panjang, kalau misalnya tadi kayak tsunami tadi, kita bisa juga menyentuh angka 5 meter. Bengkulu itu termasuk provinsi ke-8 dengan risiko bencana tertinggi. Makanya saya berani coba merujukkan itu. Nah, tapi kebetulan juga kayak kami di kabupaten ini, kalau balikkan lagi ke gempa bumi tadi, di salah satu kabupaten tetangga sebelah itu pas di atas lempengan gitu loh, Prof. Posisinya itu pas di atas lempengan, dan kapan lempengan itu bergeser itu tinggal nunggu waktunya aja daerah itu tuh turun. Dan sekarang udah sering diedukasinya. Cuman penyakitnya edukasinya hari ini dari BPBD atau BNPB itu sosialisasinya itu sekedar orientasi kejar target. Ya setahun itu jangan nggak syarat aja masuk ke sekolah gitu. Kayak mereka memberikan sosialisasi, tapi sosialisasi yang mereka sampaikan itu masih berbasis yang sifatnya ya slide PPT, datanya sekian-sekian, bagaimana antisipasi gitu. Nah ini saya terpikir keras, ya bagaimana kalau ini memang kita ajarkan di sekolah dasar dan kita buat dulu role kurikulumnya seperti apa, dan itu bisa ditarik yang bukan hanya bisa dimasukkan sebagai apa namanya itu, karena dia tidak wajib tadi kita bisa masukkannya di ekstra ataupun intra. Apalagi kan kalau bahasanya kurikulum itu kan bagaimana pengembangannya itu memang berbasis lingkungan dan mempertimbangkan analisis kebutuhan kan. Nah, jadi saya agak sedikit pelik juga kalau ketika saya ngomong mempertimbangkan kebutuhan, oh iya hari ini versi kami sebagai masyarakat pribumi ada di Provinsi Bengkulu tentang pendidikan kebencanaan ini penting gitu. Sangat penting, apalagi target saya habis ini memang pengen mencoba komunikasinya langsung kalau ke DPRD itu kan langsung di Komisi 1 nanti yang akan membidangi tentang ini gitu.
Kita akan coba koordinasi, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi perangkat yang itu. Nah, tapi berangkat terkait tentang seberapa detail nanti apa aja isi-isi dari kurikulum, itu nanti saya udah tampilkan, meskipun nanti di dalam slide itu kan belum terlalu detail gitu. Coba Kak scroll lagi ke bawah. Saya baru dapat sekitar 4 paragraf lah tuh Kak. Terus lagi ke bawah lagi Kak. Terus kita misalnya langsung ke ini 4 indikator. Nah, kalau kata Prof tadi, kita ini adalah akan menjadi pakar atau ahli di bidang apa. Jadi karena skup saya itu kita hari ini di pendidikan dasar, saya akan menekankan itu tiga asumsi bencana yang memang rutin terjadi di Indonesia, di Provinsi Bengkulu, lebih kurang itu data 5 tahun terakhir. Kemudian memang secara bencana hari ini di daerah sini memang kurang, gara-gara memang pembuangan sampah aja orang sini masih nggak teratur, karena memang dibilang nggak sekolah, orang Bengkulu ini sekolahnya tinggi-tinggi bro, tapi memang kalau yang kata buang sampah itu ya kalau bisa dari lempar aja dari atas motor, lempar aja gitu. Nah ya kadang belum aja dipilah-pilah, kayak apalagi ibu-ibu, maksudnya ibu-ibu di sini ini kan kayak kami di perumahan BTN ini kan pintar-pintar lah ibu-ibunya kan, cerdas-cerdas lah, berpendidikan. Tapi kadang kalau subuh kita habis sholat itu, kadang dia, karena di sebelah rumah saya kan masih tanah kosong nih bro, tanah kosong ya dia lempar-lempar aja sampah itu kan. Jadi kadang yang jengkelnya kita itu kalau sampahnya itu sampah organik, misalnya kayak bungkus tempe yang dari daun pisang, atau kemungkinan bekas sayur-sayuran sawi, tidak apa-apa. Ini kadang pempes dia lempar ke sebelah itu kan. Kalau pempesnya ya sekedar bekas pipis nggak apa-apa kadang, tapi kalau ini pempesnya kadang ya ada bekas apa itu kan masuk dalam sampah yang nggak bisa kita olah gitu. Nah kemudian perangkat pembelajaran terkait tentang apa namanya, tentang satuan pendidikan dan bencana, ini masih terbatas gitu. Orang pasti akan ngomongnya ketika kita menjadikan rujukan, seperti saya bilang tadi di awal, itu pasti tentang di Maluku akan menjadi rujukan, kemudian kayak Padang gitu. Karena dalam beberapa hasil diskusi kami dalam beberapa tahun terakhir itu, justru ketika ngomong tentang, kalau bencana itu kan dia fokusnya kan kepada 3 titik. Ada tanggap darurat, kemudian ada mitigasi, ada huntara, ada pelatihan dan pendidikan. Jadi target saya nanti dari kurikulum yang coba akan dirumuskan ini adalah di mitigasinya. Mitigasi nanti akan fokus di pra bencana, pasca bencana, dan di rekonstruksi. Nanti kalau pendidikan dan pelatihannya itu adalah target dari kurikulum ini ketika selesai. Karena ini memang betul-betul bisa dimanfaatkan. Yang terakhir itu di usia 7-12 tahun. Karena usia-usia ini memang sebenarnya rentan dan kemudian juga strategis untuk diberikan penekanan terkait tentang itu. Ya karena lagi-lagi apa namanya, ngapa saya memetakan judulnya ini dimasukkan dalam muatan lokal, karena versi saya pengurangan risiko bencana itu akan menjadi suatu kekhasan juga di suatu daerah gitu. Nah, kalau itu nggak dikenalkan, termasuk di 2023 awal kemarin, Aceh justru sudah menyampaikan ke pemerintahan pusat untuk menjadikan satuan pendidikan akan bencana ini menjadi kurikulum yang masuk di dalam pembelajaran gitu kan. Itu ditargetkan Aceh kemarin, karena hari ini sudah habis pasca tsunami kemarin, jadi dianggap sedikit lalai gitu. Nah, seolah-olah tidak peduli lagi, padahal kan kalau tentang musibah itu kita nggak tahu kapan itu akan terjadi, mulainya kapan lagi, ya minimal pembekalan itu disampaikan lagi melalui pendidikan, karena pastinya pendidikan hari ini menjadi tempat yang paling menguntungkan untuk menyampaikan ini. Karena kalau nanti hanya lewat BNPB atau lewat BPBD atau lewat IRBI, itu nggak tergolong maksimal, karena harus beberapa stakeholder yang ada di pemerintahan, baik itu di level pemerintah daerah, kemudian ada di level dinas pendidikan, ada di level perguruan tinggi, ada di level sekolah, yaitu itu harus terlibat terkait tentang ini. Jadi semuanya harus saling support. Apalagi kayak gempa saya bilang tadi, kalau tiba-tiba ada gempa langsung dari ke rumah itu kan justru keliru. Bagaimana di rumah justru kita ada edukasi, minimal dia sembunyi di bawah meja gimana tekniknya, kemudian apa pertanyaan pertama kali harus dilindungi, kemudian peralatan-peralatan bersiapkan seperti apa, kemudian kalau itu dibawa ke dalam kelas, cara mengenalkannya gimana gitu. Kayak misalnya kita lagi kuliah di lantai 2, kalau tiba-tiba gempa mau larikan kemana itu kan repot. Makanya kita kalau sering-sering ke pelatihan itu mencari posisi-posisi yang aman. Kalau saya biasanya kebiasaan saya duduk itu kalau di sudut gitu. Kalau sudut itu paling aman karena ada tiang besinya. Kalau ada tiang besi itu insya Allah. Itu berangkat dari situ. Kemudian anak usia 7-12 tahun itu, karena memang sasaran, kalau bahasanya Prof. Sutris,
hari ini kita menekankan middle childhood-nya itu di range 7 sampai 12 tahun. Kalau 0 sampai 6 tahun itu nanti biar jadi garapannya anak-anak pendidikan Islam, anak-anak sedini. Lewat dari 12 tahun nanti itu garapan di atas kita lagi. Coba ini digeser lagi Kak, ke bawah Kak. Nah, awalnya saya punya 3 rumusan, Bro. 3 rumusan masalah. Yang pertama itu saya pengen melihat bagaimana rancangan kurikulumnya nanti, kemudian bagaimana desain perangkatnya, kemudian bagaimana modul. Namun setelah saya pikir-pikirkan, kemudian setelah hasil diskusi juga dengan beberapa dosen juga, baik itu dosen yang di Jogja maupun yang di sini juga, dikucurkan lagi menjadi 2. Bagaimana profil kurikulum muatan lokal yang PRB-nya itu untuk SDM Irjang Lebong itu. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas pengaplikasian kurikulum muatan lokal di MI SDM Irjang Lebong itu. Jadi nanti ini apalah bahasanya nanti ya. Yang saya pikirkan ini awalnya kan sekedar penelitian kualitatif gitu lah, Prof. Tapi melihat ke sini kayaknya ini ada aroma mix metodnya juga kayaknya, dan juga ada aroma research and development-nya juga nanti ini mau coba ini kan benar-benar nanti masih bisa mendapatkan masukan. Kemudian di catatan awal itu saya tampilkan tuh di paling bawah, coba bisa dikit bawah Kak. Catatan awal yang mudah-mudahan ini menjadi bahan yang versi saya untuk mengukur azas kebermanfaatannya itu kan. Ya bagaimana ini akan diterapkan di luar kokurikuler, banyak aspek. Nah, targetnya dari ketika ini dimunculkan itu harus ada muatan mitigasinya, harus ada bagaimana mengevakuasi dan keselamatan. Kemudian yang ditargetkan itu juga jika memungkinkan nanti adalah pemulihan psikologis. Karena hari ini setelah bencana itu, pasca bencana, jadi sebenarnya couplingan yang lebih tepat kita sebagai yang di pendidikan dasar itu adalah di tim psikososial. Nah, cuman terkadang kepekaan orang terhadap tim psikososial ini seolah-olah ini menjadi berat sekali gitu. Nah, padahal psikososial itu hanya butuh bekal-bekal yang karena bagaimana untuk mengembalikan sisi-sisi menghilangkan traumatik ketika orang-orang pasca bencana, tapi khususnya itu di anak-anak. Kemudian bagaimana target yang juga saya harapkan itu memberikan pemahaman itu kepada anak itu tentang beragam jenis bencana gitu. Ya hari ini mungkin yang tahu mereka itu ya gempa, kebakaran sebagainya. Nanti ada beberapa hazard juga yang akan saya kenalkan. Tapi hazard yang paling dominan yang akan disampaikan itu sesuai dengan hazard yang memang sering terjadi di Irjang Lebong. Keterampilan hidup darurat itu nanti akan coba kita muat dalam desain itunya. Kemudian keterlibatan. Nah, saya berharap juga karena disertasi ini tadi di awal tadi saya pengen itu melibatkan orang banyak, itu beberapa orang yang coba pengen dilibatkan gitu loh, mulai dari BPBD, stakeholder lain yang seperti Dinas Kesehatan juga masuk nanti, kemudian juga anggota DPRD itu beberapa titik. Kemudian yang juga saya pikirkan karena persisnya begini kok, kurikulum ini nggak hanya menjadi tanggung jawab sekolah gitu nah. Tapi versi saya ini juga tanggung jawab semua orang. Sekolah itu kan hanya sekedar melaksanakan gitu. Tapi ketika untuk support muatan capaian dari kurikulum itu sendiri, semua pihak banyak terlibat. Makanya kalau beberapa hasil diskusi dengan kawan-kawan itu, minimal kalau kalian nanti udah selesai jadi dokter, katanya kan, ya janganlah jadi dokter kacang goreng kan, bahasanya kan kayak gitu, Prof. Jadi kami di sini ini agak-agak sadis-sadis sekali kalau ngomong gitu nah. Ya dibilang dokter kacang goreng itu ya habis kuliah S3 seharusnya kan kita coba berkontribusi tentang keilmuan yang coba kita ini karena kita sudah dianggap pakar di bidang itu. Tapi penyakit yang terjadi hari ini ketika kita selesai dokter itu targetnya nggak muluk-muluk. Saya udah dokter, kira-kira udah layak belum bawa nih jadi wadek 1, jadi wadek 2, jadi dekan. Pokoknya orang sini kayak gitu. Jadi orientasi kayaknya kuliah itu cuma sekedar udah layak kali. Padahal maksudnya basic nggak ada, tiba-tiba nanti jadi pejabat dia nggak paham apa-apa. Makanya dibilang kalau kami itu ngomong itu janganlah jadi dokter kacang goreng kan. Minimal bagaimana dari disertasi kita itu nanti kita bisa manfaatkan itu di khalayak yang memang banyak gitu. Nah kira-kira itu beberapa indikator yang coba saya munculkan, Prof. Ini memang jauh dari kata sempurna karena visi saya itu untuk melahirkan proposal ini memang butuh perenungan yang luar biasa juga. Dengan kematangan ditambah lagi memang referensi sekarang ini saya lagi coba kumpulkan gitu loh, Bro.
Karena saya pengen merujuknya itu targetnya adalah yang menjadi nanti kiblatnya itu Jepang yang akan saya jadikan kiblat tentang bencana. Karena Jepang hari ini kalau bisa aja dari Peluit aja mereka udah dijadikan alat untuk praktek pendidikan aman bencana gitu. Ditambah lagi memang best perform hari ini memang versi saya tentang kebencanaan masih Jepang yang pegang gitu. Begitu Prof. Lebih kurang saya minta maaf. Kepada Kak Rita saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, bagus lah ya. Tujuannya sangat mulia itu ya. Jadi ada misi suci yang ingin ditunaikan oleh Pak Rian ini. Supaya tidak disebut dokter kacang goreng. Betul. Kita juga kaget, Prof. Mulia sekali ini hari ini. Ya, sangat mulia. Kalau tidak kacang goreng, kacang rebus. Kalau state of the art dari rancangan penelitian ini saya kira jelas ya. Jelas. Bertolak dari kondisi geografis, Rejang Lebong, yang rawan bencana, bertolak dari fakta empiris di mana masyarakat masih membutuhkan edukasi tentang pengurangan resiko bencana dan lain-lain. Saya kira oke lah ya karena mulia tadi. Cuman begini Bapak Ibu ya, ketika kita merumuskan rumusan masalah, itu kan pada akhirnya nanti akan kita jawab. Yang perlu kita pikirkan untuk menjawab rumusan masalah ini kira-kira data apa yang kita perlukan. Misalnya untuk menjawab bagaimana profil kurikulum PRB. Ini kira-kira datanya data tentang apa dan kita peroleh dari mana. Supaya kita benar-benar bisa menemukan sebuah profil. Karena yang ditemukan profilnya itu bukan hanya sekedar konsep. Tapi profil kurikulum yang tadi fungsional dan memberikan nilai tambah. Ini kira-kira kita dapatkan datanya dari mana? Siapa pihak yang bisa memberikan data otentik dan itu teruji supaya peneliti bisa merumuskan profil. Itu ya, itu kira-kira gimana Pak Rian? Dari mana nanti datanya? Terkait data untuk yang di profilnya nanti ya Prof ya. Iya. Makanya kalau tadi di awal saya coba tekankan kan, jadi kurikulum ini nanti kan yang coba pengen kita lahirkan itu kan misinya kan ada juga misi-misi kolaborasi. Dan kebetulan memang kebetulannya alhamdulillahnya hari ini kan saya juga memang aktif sebagai relawan juga kan Bro. Relawan juga memang yang menaungi di bidang kebencanaan. Tapi saya fokusnya adalah di tim mitigasi bencana hari ini. Saya memang fokus di mitigasi bencana. Insya Allah hal ini alhamdulillah dari data-data BPBD, BNPB, dan beberapa termasuk ada beberapa referensi dulu yang dijadikan rujukan di Jogja dan juga Bandung yang pernah merumuskan itu lebih kurang kalau nggak salah itu di tahun 2009-an mereka sempat mendesain itu gitu loh, mendesain tentang pengurangan risiko bencana itu, tapi itu belum dikemas dalam bentuk yang sifatnya itu tata caranya itu praktis dan juga apa namanya itu praktis dan fungsional gitu, karena memang masih dalam bentuk data mentah gitu. Tapi kalau untuk data misalnya dari 5 tahun terakhir itu kan kalau dari Badan Pusat Statistik itu bisa kita jadikan rujukan bencana yang rutin terjadi di tahun 2020 seperti apa, 21 seperti apa, 22 itu kan kita bisa tarik ke situ di IRBI, kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu yang dari skalanya Indonesia diturunkan lagi ke provinsi, kemudian BPBD termasuk juga Dinas Kesehatan dan beberapa pakar yang kita anggap misalnya ahli itu kan sebagai untuk data awal di apa namanya di latar belakang masalah minimal untuk melahirkan profil awalnya dulu gitu loh Pak. Ya, oke.
Ya, ya, itu yang tadi terfikir oleh saya ya. Apakah profil kurikulum yang dihasilkan ini profil kurikulum secara teoritis, artinya dikonstruk berdasarkan apa yang sudah ada, kemudian mendapatkan masukan dari beberapa pihak, apakah dinas kesehatan, kemudian pihak-pihak lain. Kalau itu kan berarti konstruksi kurikulum yang ditawarkan sebagai sebuah profil itu kan berarti bersifat teoritis. Jadi profil teoritis kurikulum PRB. Tapi kalau kurikulum itu profilnya dihasilkan bukan hanya desain awal, tetapi juga diuji cobakan, maka bukan hanya teoritis. Jadi peneliti merumuskan dulu profil kurikulumnya berdasarkan draft yang sudah ada dari berbagai tempat, kemudian mendapatkan masukan, itu profil awal. Nah, kalau profil awal itu ditindaklanjuti dengan pengajaran, pembelajaran, uji coba, maka profilnya itu bukan profil awal lagi. Profil yang teruji. Nah, profil yang teruji itulah yang kemudian masuk ke rumusan yang kedua, Pak Rian. Efektivitas. Efektivitas. Jadi, efektivitas itu digunakan untuk sesuatu yang memang sudah layak diterapkan, kan gitu ya. Kalau sesuatu yang belum teruji layak diterapkan, maka kita tidak bisa menilai efektivitas. Bahkan efektivitas itu juga setelah diberlakukan kemudian dilihat outcome-nya. Maka orang menilai efektivitas biasanya sering menggunakan teorinya Stafelbeam itu ya, yang CIPPO, ada kontek, ada input, ada proses, ada produk, ada outcome. Kalau dalam konteks kurikulum itu baru bisa dilihat efektivitasnya ketika yang diajari kurikulum itu sudah lulus. Sudah terbukti gitu ya. Kalau efektivitas produk dari kurikulum PRB ini dianggap tinggi gitu ya, ya ketika anak-anak di SD itu yang sudah diajari muatan lokal PRB, kemudian dilalahnya ada gempa dan mereka terbukti mereka bisa menyelamatkan diri secara prosedural, berarti ini efektif. Nah, kalau tidak, lalu efektivitas ini akan kita lihat dari sisi apanya. Paling banter Pak Rian ya, kalau belum diimplementasikan, jenengan itu baru pada konteks input dan proses. Jadi efektivitas itu bisa dari sisi konteks, input, proses. Tapi umumnya bicara efektivitas itu sampai pada produk dan outcome yang CIPPO. Nah, produk dan outcome itu teruji ketika apa yang sudah diajarkan diterapkan. Nah, pertanyaannya, andai kata tak ada atau belum ada kesempatan para peserta didik 7-12 tahun tadi yang sudah diajari PRB untuk menerapkan, nah itu kira-kira nanti data efektivitas itu dari mana? Apakah dalam bentuk simulasi atau gimana, itu bisa juga, tapi harus konkret. Itu terus apalagi tadi terlintas apa yang saya ingin sampaikan itu ya lupa juga. Ya itulah sementara dulu saya masih belum banyak bisa menangkap. Tapi kalau spirit dan semangatnya saya salut dah. Ini kan kira-kira Pak Rian ingin memberikan kontribusi gitu ya, kontribusi untuk daerah Rejang Lebong yang benar-benar sangat rawan terhadap bencana. Kalau implikasi jadi wakil dekan, jadi dekan itu takdir lah insya Allah itu. Betul itu, Bro. Itu betul. Iya, iya. Itu Saya Pak ya, apa? Bang Rian. Ya, saya kira bagus lah. Rancangannya sudah cukup jelas.
Tapi lagi-lagi Pak Bu, penelitian itu basisnya data ya. Data yang teruji validitas dan reliabilitas. Jadi peneliti kita semua ini harus mensinkronkan apa yang kita mau dengan apa yang kita tahu, juga fakta di latar alamiah yang mendukung apa yang kita tahu, apa yang kita mau. Itulah data. Karena kita tidak boleh bertolak dari asumsi semata, apalagi imajinasi. Suwardah, kalau ini penting, iya penting. Tapi penting itu bukan dalam konteks beropini. Kita mengikuti sidang MK itu ya. Kalau opini itu kan gampang dimentahkan itu. Nah, kan gitu. Kita tidak ingin apa yang positif, yang bagus itu mentah karena kita tidak bertolak dari data. Gitu, Pak Bu. Ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman yang lain? Atau jangan-jangan jenengan itu sudah sering sekali bertanya-tanya antar teman kok ya? Jadi sudah sampai Bertanya Google. sedikit Pak Rian. Boleh. Menarik sekali tadi yang dibahas ya. Tetapi ketika saya mencoba menghubungkan ke kajian kita di PGMI, itu apakah tidak, apa istilahnya kemarin Kak Rita kita di makul IPA kemarin ya nabrak-nabrak bidang kajian yang lain ketika di situ ada mitigasi bencana yang sebenarnya sudah ada dari prodi geografi itu kan lebih fokus ke sana. Pendidikan geografi juga pembelajaran tentang mitigasi bencana juga lebih ini expert gitu. Nah, kalau untuk Pak Rian tadi saya mengerucutkan yang disampaikan Pak Karwadi bahwa nanti ketika produk itu sudah diimplementasikan ke pembelajaran mungkin lebih fokus ke PGMI-nya gitu ya Pak ya. Karena kalau kurikulum kan kayaknya terlalu luas, kemudian produknya nanti kan produk kurikulum yang dimaksud Pak Rian ya. Kalau produk kurikulum kan kajian PGMI terlalu luas menurut saya gitu. Kalau kita kan lebih ke pembelajarannya, kemudian di body of knowledge dari PGMI yang 5 mapel itu dikaitkan ke situ begitu menurut saya. Monggo Pak Rian. Nah, oke, Nggih, Bu Laila. Mengapa saya kalau menggunakan istilah kurikulum gitu, Bro, nggak langsung ke perangkat gitu loh. Karena nanti kalau tiba-tiba langsung muncul dalam bentuk perangkat, kan kita masih meraba-raba dulu mencerna landasan filosofisnya, yuridisnya, kemudian landasan apalah ada beberapa 4 landasan itu yang jadi penekanan. Dia memang coba saya lihatkan dalam bentuk memang pemberian nama kurikulum. Memang ini akan terkesan sedikit menantang gitu lah Bu Laila. Karena ya ngapa nggak langsung fokus ke pembelajarannya, ya kan lebih gampang gitu lah. Lebih gampang buat aja produk misalnya bagaimana mengenalkan mitigasi bencana itu. Justru saya nggak pengen sebenarnya kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah gitu loh Bro. Justru saya Bu Laila saya pengen mempersulit diri saya sendiri gitu nah. Karena memang kalau hari ini karena dulu sudah ada sempat orang itu yang produk-produknya kayak gitu, tapi terbantahkan gitu loh Bu. Terbantahkan dalam artian ya karena duduk perkaranya itu terkadang nggak disesuaikan lagi dengan kayak makanya hari ini misalnya kita kan kumer. Kenapa nggak kita kayak kurikulum tingkat satuan pendidikan kayak dulu gitu nah. Itu saya pengen coba kemasnya berangkat dari situ. Terus apakah PGM ini misalnya nggak kejauhan ini kan udah menjadi couplingannya geografi, udah menjadi couplingannya itu. Versi saya kalau tentang disertasi ini bukan berarti mitigasi bencana ini di luar dari couplingannya ke PGMI-an gitu loh. Justru versi saya orang kalau ini memang couplingannya geografi dan sebagainya, kalau sekedar ilmu geografi mereka nggak memahami detail terkait tentang pendidikannya gitu. Mereka hanya detailnya ke geografinya saja. Karena Yang hari ini prodi kita ini kan pendidikan Pak Rian. oke, Prodi dia berbicara pendidikan geografi gitu. di prodi pendidikan. Walaupun terkait tentang dia prodi pendidikan. Jadi plusnya kita hari ini di pendidikan dasar itu,
Kalau dia pendidikan itu kan geografi kan bisa nantinya dia tariknya itu ke umum gitu lah, Bu. Terkadang juga orientasi mereka justru penelitian di pendidikan geografi kayak gitu, mereka nggak coba berkontribusi dalam sudut pandang dalam tanda kutip pendidikannya gitu. Nah, sama misalnya kayak hari ini. Hari ini kayaknya PGMI itu kita itu hari ini dijebak dengan ruang lingkup, ya apa namanya anak-anak usia 7 sampai 12 tahun. Kita dijebak tentang kurikulum, kita dijebak tentang metode pembelajaran, kita dijebak tentang hasil belajar, kita dijebak tentang motivasi siswa. Nah, sementara PGMI awal-awal ini kan udah berdiri dari tahun 2007. Jadi seolah-olah ada pengkotakan gitu nah, terkait kajian. Tapi kalau kita masih mengkajinya dari sudut pandang mitigasi bencana dan itu ditunjang dalam prinsip pendidikan dasar, versi saya itu masih menjadi sangat relevan gitu. Sangat relevan sekali berbicara tentang ini kan Anda mengambil kapal yang sama misalnya kayaknya gini loh. Kayak misalnya anak PGMI itu meneliti tentang misalnya tuh nilai-nilai pendidikan karakter atau nilai-nilai dalam ini apa-apalah gitu lah kayak kajian PAI itu kan. Jadi seolah-olah PGMI nggak boleh ngambil kan. Ya kok gitu ya. Kalau PGMI kita dulu sempitnya di konteks hanya penelitian tindakan kelas, PTK pun untuk anak PGMI itu nggak tepat. PTK itu tepatnya untuk orang yang udah kerja gitu. Sementara yang masih kuliah itu belum tepat mengkaji PTK. Apalagi ini, maka saya bilang ke Manta, sama kayak waktu di ini kemarin. Oh, PGMI S1 itu belum tepat buat RND katanya kan. Kenapa belum tepat? Tak bilangin. Bisa-bisa aja, sederhanakan aja tahapan RND-nya. Ini kan baru sekedar di level deskripsi. Jangan bermimpi atau berharap anak-anak S1 itu langsung buat produk baru yang seperti kita pikirkan tentang kebaruan itu. Jadi nggak ribet. Misalnya, makanya itu selalu menjadi ini, menjadi kunci. Dan versi saya itu ya itu tadi Bu, menantangnya di situ. Saya pengen memberi namanya itu kayak role memang model kurikulumnya dulu saya buat. Karena dari model turunan dari model kurikulum itu turunan nanti itu bisa langsung ke pembuatan perangkat pembelajarannya. Kalau asal istilah ini itu kan modul ajarnya. Targetnya kan ke situ kalau dari Kumar. Tapi walaupun nanti seperti kata Pak tadi tantangannya hari ini akan dijadikan sesuatu yang sifat wajib atau tidak. Ya walaupun nanti ini menjadi kurikulum ini tidak akan dipakai di sekolah, justru ini versi saya akan bermanfaat untuk komunitas-komunitas yang memang bergerak masuk ke sekolah-sekolah. Karena kan ada beberapa komunitas yang memang bergerak untuk sebagai relawan untuk mengedukasi. Ya minimal bagaimana relawan hari ini edukasinya itu terstruktur gitu loh, punya rujukan, nggak sekedar jadi relawan aja, masuk ke lapangan tiba-tiba tiarap guling-guling, nah kayak gitulah kira-kira ada gempa. Itu kan asal kalau ada rujukannya kan, walaupun dia nggak tamat sekolah tapi minimal pemahaman tentang itu. Gitu loh kira-kira Bu Laila. Oke, kalau yang terkait dengan relawan-relawan itu kan sebenarnya sudah banyak LSM juga ya. Karena kemarin saya ada informasi dari mahasiswa pendidikan geografi itu memang mereka justru menggandeng pihak-pihak luar itu untuk masuk ke sekolah, baik itu tingkat SD dan lain sebagainya, tetapi wilayah-wilayahnya tertentu. Nah, saya justru kepikir yang mau dibuat Pak Rian itu nanti justru ditawarkan ke sekolah-sekolah dengan kearifan lokal yang ada bencana-bencana tadi gitu loh. Jadi nanti bisa jadi kurikulum itu tidak ditawarkan secara luas, tapi hanya di wilayah tertentu yang kayak kita sekarang punya gambaran sekolah-sekolah Islam terpadu itu kan mereka punya kurikulum sendiri. Kemudian pondok-pondok itu kan punya kurikulum sendiri. Nah mungkin nanti Pak Rian malah ke situ saja arahnya. Jadi ketika mengangkat mitigasi bencana, kemudian ada pihak luar yang kita gandeng, dimasukkan ke kurikulum sekolah, jadi tidak masuk mapel gitu ya. Tidak masuk mapel, tetapi lebih penguatannya dari lembaga-lembaga luar yang memang sudah ada apa ya, mestinya kan sudah punya standar-standar untuk keamanan dan lain sebagainya dari mereka yang kemudian nanti kita tarik ke pembelajaran di sekolahnya begitu. Kalau menurut saya kayak gitu. Izin menambahkan. Ya, silakan. Terima kasih Bapak kesempatannya dan Bang Rian, saya mencoba sedikit berkomentar ya. Kalau saya setuju tadi dengan yang disampaikan oleh Bu Laila, bagaimana untuk Bang Rian itu bisa menggandeng
relawan-relawan gitu ya. Tetapi mungkin yang ingin dimunculkan oleh Bang Rian ini adalah yang bisa ditekankan dalam ke PGMI-nya adalah tadi itu usia 7 sampai 12 tahun. Nah, ini yang pertanyaan saya, apakah perangkat pembelajaran itu nanti akan secara umum saja atau melihat dari kelas tinggi dan kelas rendahnya gitu. Nah, menurut saya poin kita di PGMI itu dibanding dengan pendidikan geografi dan yang lain itu poin kita adalah bagaimana kita bisa membuat model pembelajaran atau perangkat pembelajaran itu sambil melihat perkembangan peserta didik itu gitu. Jadi usia perkembangannya. Nah, artinya tidak hanya satu perangkat saja secara umum gitu, tetapi ada perangkat pembelajaran yang untuk kelas rendah 1 2 3 atau kelas 1 2 itu perangkatnya sederhana gitu. Kalau menurut saya kan kalau yang di relawan-relawan itu kan masih sangat umum dan tidak bisa dipahami oleh anak kelas 1, 2, 3 gitu. Nah, mungkin dari sisi ke pendidikan dasarnya kita bisa lebih fokus ke sana. Jadi perangkat pembelajarannya itu tidak hanya satu modul untuk satu sekolah dan itu umum untuk 1 sampai kelas 6 tidak, tapi ada ini modul untuk kelas 1 sampai kelas 3 ini 4 sampai kelas 6 dengan penyederhanaan bahasa seperti itu. Mungkin lebih ke situ sih yang saya lihat. Oke, iya. Terus yang Kak Wila sampaikan nanti memang asumsi awalnya saya coba kasih contoh analogi ya. Ya sebenarnya harapan kita semua kan bagus-bagus, kita semoga kontribusinya memang keren-keren nanti kan tentang disertasi. Jadi kemarin itu ada salah satu hazard yang coba saya kenalkan itu di sekolah, itu di pendidikan dasar, itu adalah tentang bumi gitu. Nah, jadi kan kalau melihat ke orang-orang beberapa relawan, ini sebenarnya berangkat dari kegelisahan juga ya Pak ya. Jadi beberapa relawan yang adalah turun ke sekolah itu yang nggak tahu lah pas tahun sekali apa 2 tahun sekali kan ya, mungkin karena basisnya itu hanya anggaran kan. Jadi dia mengenalkan oke, keren pakai PPT, pakai slide di ruang besar lah gitu nah, kan penampilannya gitu, kemudian pakai bla 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 lah, apalah pokoknya desainnya keren kali. Tapi ketika itu dimasukkan ke ranah PGMI atau PGSD, ternyata itu nggak tepat. Apalagi khusus di tempat kami yang memang Rejang Lebong gitu. Nah, Rejang Lebong Bengkulu ini bukan nggak peka dengan IT gitu. Nah, karena kalau dari tampilan slide-nya itu udah nggak nyaman di mata, anak-anak itu kan nggak tertarik. Jadi saya justru menggeser konsepnya itu ke sesuatu yang sederhana gitu loh Pak. Jadi saya menganalogikan kemarin itu saya pakai tentang telur puyuh, mengenalkan bencana itu. Jadi telur puyuh itu kan berbentuk bulat. Jadi saya coba minta anak-anak itu rebus telur puyuhnya itu. Nah, dalam telur puyuh itu kan terdiri dari 3 bagian. Terdiri dari 3 bagian, ada kulit luar, ada daging putih, sama kuning. Kalau kulit luar itu anggaplah sekarang posisi kita bumi hari ini kan kita di dalam itu. Di dalam bawah kerak telur itu kan ada putih. Putihan itu kan termasuk lapisan bumi yang kedua. Inti bumi itu adalah yang berwarna kuning gitu nah berarti kita hari ini kalau sebagai misalnya kita toko aja ketika udah direbus kerak bumi itu udah hancur, ya berarti kan kemungkinan itu akan rusak. Kemudian bagaimana kita ya ilustrasi itu nanti kan akan kita masukkan. Nah, untuk mengenalkan bencana nanti kan kita ada tahapan tuh Kak Wila. Kalau untuk di kelas 1, 2, 3 kita lebih pengennya kemana? Memang pengetahuan itu kan levelnya masih di C1, C2 kan kalau taksonomi belumnya gitu. Nah, bagaimana nanti penyederhanaannya dari materi kebakaran, kemudian bencana, gempa bumi dan banjir tadi, itu kita cari materi-materi yang memang mereka ini di levelnya baru mengenal gitu. Baru mengenal dulu. Nanti kita akan coba buat perangkatnya melibatkan, karena saya kan nggak basicnya di layouter juga, di desainer kayak buat modul kayak gitu. Nanti banyak sekali orang yang akan dilibatkan kan, karena kan targetnya ini adalah memang azas kebermanfaatan kan. Kemudian nanti itu untuk di kelas 1, 2, 3. Kemudian di kelas 4, 5, 6 nanti kita coba ada yang sudah main simulasi. Ada beberapa perangkat. Karena hari ini kan kayak mau kita menggambarkan tentang gempa bumi itu aja kan. Kalau mau misalnya tentang kayak larva gunung Merapi meletus itu aja. Kalau kita pakai perangkatnya itu kan mahal gitu kalau kita buat kan.
membuat dari ini kan. Baik, bagaimana kita membuatnya nanti dari konsep-konsep sederhana misalnya kan kayak gitu kan. Dari kertas koran-koran bekas kita lahirkan itu dari produk. Nah, bagaimana nanti produk-produk kayak dari modul itu terjemahkannya ke dalam bentuk pembelajaran. Harapan saya sih begitu, mimpinya kan. Karena terkadang ya antara kondisi idealitas dan realitas ini kan terkadang eh, kayak keluarga cemara kan. Yang paling berharga itu adalah keluarga kan. Kayak gitu sih Kak Wila. Oke, Bapak dan Ibu, saya kira luar biasa ya ternyata diskusi kita. Boleh terakhir, Prof? Boleh tambahan, Prof? Terakhir. Ya, saya 9:30 ini mengajar. Oh, Ya, begini Bapak dan Ibu, ya. Jadi PGMI itu kalau di perguruan tinggi umum itu namanya pendidikan dasar. Tapi pendidikan dasar Islam. Jadi yang membedakan PGMI dan pendidikan dasar umum bukan rentang usia. Pendidikan dasar umum maupun di pendidikan dasar Islam yang PGMI itu ya 17 sampai 12 tahun. Pembeda paling fundamental antara PGMI atau pendidikan dasar Islam dengan pendidikan dasar umum itu metaphysical paradigm. Paradigma metafisik yang menjadi basis utama pengembangan dan implementasi kurikulum. PGMI, Pendidikan Dasar Islam, metaphysical paradigm-nya itu adalah Tuhan, kepercayaan terhadap Tuhan, Islam, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membedakan bagaimana konstruksi kurikulum, bagaimana model pembelajaran antara pendidikan dasar Islam yang PGMI dengan pendidikan dasar umum bukan pada rentang usia, tapi pada world view, pandangan dunia. Itulah yang dalam bahasa Thomas Kuhn disebut dengan metaphysical paradigm. Itu pembeda paling pokok. Maka kalau ditanyakan apa bedanya nanti kurikulum mitigasi bencana yang dihasilkan oleh pendidikan geografi atau dihasilkan oleh prodi yang lain dengan PGMI, letaknya pada paradigma metafisik yang ketuhanan itu. Jadi kalau di tempat lain ada kecenderungan ya menegasikan aspek-aspek spiritualitas, di PGMI itulah yang kita tonjolkan. Itu yang pertama. Itu yang harus tampak kalau Pak Rian akan menunjukkan ciri dari PGMI itu. Ya, karena kita doktor PGMI. Jadi body of knowledge kita itu diantara yang paling fundamental adalah keimanan kepada Tuhan. Yang kita kemudian terjemahkan dalam istilah Islam itu ya, dengan segala macam perangkat aturan. Makanya ibtidaiyah itu walaupun tidak ada Islam, tapi madrasah ibtidaiyah itu secara implisit itu lembaga pendidikan Islam. Makanya kalau diterjemahkan ke prodi umum menjadi pendidikan dasar Islam. Maka Islam itu yang menjadi ciri dan pembeda. Yang kedua, penelitian Pak Rian ini memang tidak sampai atau belum sampai ya pada pengembangan perangkat. Itu bagian lain gitu ya. Karena pengembangan perangkat itu nanti kira-kira mau diteliti oleh peneliti lain. Pengembangan peringkat itu ya ada modul ajar, ada RPP, ada instrumen penilaian dan lain-lain. Jadi yang ingin dihasilkan disumbangkan oleh Pak Rian ini adalah konstruksi kurikulum. Implementasi dan pengembangan peringkatnya diserahkan kepada pengguna kurikulum. Maka dalam bahasa ahli barat, the real curriculum is teacher. Jadi akhirnya dikembalikan kepada pengguna dalam hal ini ada
Jadi peneliti tidak harus menuruti semua yang dimau. Tapi itu baik, iya, semuanya baik. Tapi karena pertimbangan teknis, keterbatasan kemampuan, tidak selalu yang baik-baik itu lalu kita akan selesaikan dalam satu penelitian. Gitu. Jadi ada penelitian lanjutan, ada rekomendasi. Karena penelitian harus selesai. Sementara untuk menuju yang baik-baik, yang sempurna tadi, itu proses dan tahapannya sangat panjang. Itu hal yang bersifat sistemik. Yang betul tadi penyelesaiannya memang tidak hanya melibatkan satu atau dua pihak saja. Semua pihak terkait. Nah, apakah penelitian itu harus sampai ke sana? Tidak. Bisa dibatasi. Ya, bisa dibatasi. Nanti setelah konstruksi kurikulumnya dapat dirumuskan, penelitian berikutnya adalah pengembangan perangkat pembelajaran berbasis mitigasi bencana. Saya kira begitu Bapak Ibu ya. Overall saya senang sekali mendapatkan pengalaman berharga dari perkuliahan hari ini. Saya lihat Pak Rian ini calon promotornya Pak Sangkot sama Pak Sembodo ya. Ya, Sudah ketahuan. orang-orang spiritualis lah mereka itu. Oke, saya kira begitu Bapak Ibu. Saya mohon maaf ya karena 9.30 ini ada juga mengajar. Awalnya mengajarnya siap. jam 7. Tapi karena terdesak oleh orang-orang yang segera mau jadi dokter, makanya yang jam 7 saya undur menjadi 9.30. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Ibu Rita, Pak Agus, Pak